Nah, anak-anak, untuk pagi yang cerah ini kita akan membahas apa saja sih prestasi yang didapatkan oleh para Khulafaur Rasyidin. Khalifah yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar Asyidi. Beliau memerintah selama kurang lebih 2 tahun, dan selama itu pula Abu Bakar membuat tindakan yang berkontribusi besar bagi umat Islam. Yang pertama yaitu memerangi kelompok pembangkang. Setelah Nabi wafat, krisis kepemimpinan menimbulkan gejolak perpisahan umat. Sebagian umat Islam mulai menentang kebijakan Nabi SAW. Sehingga Khalifah Abu Bakar menetapkan kebijakan yang tegas terhadap para pembangkang. Pemberontak yang pertama yaitu Al-Aswad Al-Ansi. Dia merupakan pemimpin pasukan suku Badui di Yaman. Mereka berhasil merebut Najran dan San'a. Akan tetapi, Al-Aswad Al-Ansi terbunuh oleh saudara gubernur Yaman. Ketika Zubair bin Awam datang di Yaman, Al-Ansi telah terbunuh, sehingga pasukan Islam berhasil menguasai Yaman. Pemberontak yang kedua yaitu Musailamah Al-Kadzab, yang mengaku dirinya sebagai nabi. Ia didukung oleh Bani Hanifah di Yamamah. Ia menikahi Sajjah yang mengaku sebagai nabi di kalangan Kristen. Mereka berhasil menyusun pasukan dengan kekuatan 40.000 orang. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan Ikrimah bin Abu Jahal dan Syurahbil bin Hasanah. Pada mulanya, pasukan Islam terdesak. Akan tetapi, pasukan bantuan pun datang. Mereka dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pasukan Musailamah berhasil dikalahkan. 10.000 kaum murtad mati terbunuh. Ribuan kaum muslimin gugur dalam perang ini, termasuk para penghafal Al-Quran. Perang ini dinamakan Perang Yamamah dan merupakan perang paling besar di antara perang melawan kaum murtad. Yang ketiga yaitu Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Hampir sama dengan Musailamah Al-Kadzab tadi, dia menganggap dirinya adalah sebagai seorang nabi. Kebijakan yang kedua yaitu kodifikasi Al-Quran. Ketika umat Islam kehilangan lebih dari 70 orang yang gugur di perang melawan para pembangkang, Umar bin Khattab merasa khawatir kehilangan Al-Quran, sehingga beliau mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan Al-Quran. Pada awalnya, Khalifah Abu Bakar menolaknya, karena Nabi tidak pernah menyuruhnya. Akan tetapi, setelah mendapat penjelasan dari Umar, Abu Bakar pun menerimanya. Kemudian, Abu Bakar menunjuk Zaid bin Tsabit sebagai pemimpin pengumpulan Al-Quran. Setelah pengumpulan selesai, kemudian mushaf disimpan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar meninggal, kemudian mushaf disimpan oleh Hafsah binti Umar, putri Umar bin Khattab dan salah satu istri Rasulullah. Kebijakan yang ketiga yaitu perluasan wilayah Islam. Khalifah Abu Bakar melanjutkan penyebaran wilayah Islam ke Syria yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid bin Harisah. Panglima ini telah dipersiapkan sebelumnya pada masa Nabi Muhammad SAW, yang sempat tertunda karena Nabi wafat. Khalifah Abu Bakar merencanakan penyebarannya ke wilayah yang dikuasai Kekaisaran Persia dan Bizantium. Beliau mengirimkan 2 panglima yaitu Khalid bin Walid dan Musanna bin Harith. Mereka mampu menguasai Hirah dan beberapa kota lainnya yaitu Anbar, Daumatul Jandal, dan Fars. Itu tadi kebijakan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian lanjut ke kebijakan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab memangku jabatan kurang lebih 13 tahun. Selama menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah, beliau mempunyai beberapa prestasi. Di antaranya yang pertama yaitu 1. Perluasan daerah Islam. Usaha perluasan daerah dan pengembangan Islam di Persia dan Syria yang telah dilakukan pada zaman Khalifah Abu Bakar, kemudian dilanjutkan kembali oleh Khalifah Umar bin Khattab hingga selesai, dan juga perluasan daerah dan pengembangan Islam di Mesir. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, gelombang ekspansi pertama terjadi di ibu kota Syria, Damaskus. Kota ini jatuh pada tahun 635 Masehi.
Dan setahun kemudian, setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmouk, seluruh daerah Syria jatuh di bawah kekuasaan Islam. Dengan memakai Syria sebagai basis, ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin As dan ke Irak dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada tahun 641 Masehi, Mosul dapat dikuasai. Dengan demikian, pada masa kepemimpinan Umar, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia, dan Mesir. Kebijakan Khalifah Umar bin Khattab yang kedua yaitu mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah provinsi: Mekah, Madinah, Syria, Jazirah Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal bertugas mengurusi keuangan negara, sedangkan Dewan Perang bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Pada masa Umar bin Khattab inilah kemakmuran dapat dinikmati rakyat dari seluruh pelosok negeri. Kebijakan yang ketiga yaitu menetapkan kalender Hijriyah. Sebelum kalender Hijriyah ditetapkan, orang-orang pada saat itu menggunakan sistem kalender Masehi. Agar berbeda dengan kaum Nasrani, Umar bin Khattab mencetuskan kalender Hijriyah yang ditetapkan mulai pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Hal itu disebabkan hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Hijrah juga menandai 2 periode dakwah Islam, yakni periode Mekah dan Madinah. Khalifah selanjutnya yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menjabat pemerintahan selama kurang lebih 12 tahun. Selama itu, inilah prestasi yang dicapai oleh beliau. Yang pertama yaitu kodifikasi Mushaf Al-Quran. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah sangat luas. Hasil ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya perbedaan pembelajaran Al-Quran di beberapa pelosok wilayah. Sehingga Khalifah Utsman bin Affan membentuk panitia penyusunan Al-Quran untuk menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam buku yang disebut Mushaf. Kebijakan yang kedua yaitu merenovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat pertama kali tiba di Madinah dari perjalanan hijrahnya. Masjid ini pada mulanya hanya kecil dan sangat sederhana. Dengan demikian, semakin banyak umat Islam, maka Khalifah Utsman bin Affan mulai memperbaiki masjid ini dan memperluasnya. Kebijakan yang keempat yaitu pembentukan Angkatan Laut. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah mencapai Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel. Muawiyah saat itu menjabat gubernur Suriah, mengusulkan dibentuknya Angkatan Laut. Usul itu disambut dengan baik oleh Khalifah Utsman bin Affan. Kebijakan Khalifah Utsman bin Affan yang terakhir yaitu perluasan wilayah Islam. Serangkaian penaklukan bangsa Arab dimotivasi oleh semangat keagamaan untuk menjadikan dunia memeluk dan memakui Islam. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam semakin meluas, seperti perluasan ke Khurasan dipimpin Sa'ad bin As dan Huzainah bin Yaman. Kemudian perluasan ke Armenia yang dipimpin Salam Rabiah al-Bahli. Sepeninggal Khalifah Utsman bin Affan, dalam kondisi yang masih kacau, kaum muslimin meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Akan tetapi, ada beberapa tokoh yang menolak usulan tersebut. Khalifah Ali bin Abi Thalib melaksanakan langkah-langkah yang dapat dianggap sebagai prestasi yang telah dicapai. Yang pertama yaitu mengganti pejabat yang kurang cakap. Khalifah Ali bin Abi Thalib menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, beliau kemudian mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Akan tetapi, pejabat-pejabat tersebut ternyata banyak yang berasal dari keluarga Bani Umayyah. Akibatnya, banyak
Makin banyak kalangan Bani Umayyah yang tidak menyukai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ada 5 gubernur yang diangkat oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kebijakan yang kedua yaitu membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, banyak kerabatnya yang diberi fasilitas negara. Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki tanggung jawab untuk membereskan permasalahan tersebut. Beliau menyetiak harta para pejabat tersebut yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat bersama. Kebijakan yang ketiga yaitu memajukan bidang ilmu bahasa. Pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib memegang pemerintahan, wilayah Islam sudah mencapai India. Pada saat itu, penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca seperti kasroh, fathah, dhammah, dan syaddah. Hal itu menyebabkan banyaknya kesalahan bacaan teks Al-Quran dan hadis di daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Untuk menghindari kesalahan fatal dalam bacaan Al-Quran dan hadis, Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Duwali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Keberadaan ilmu nahwu diharapkan dapat membantu orang-orang non-Arab dalam mempelajari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian, kebijakan yang terakhir yaitu bidang pembangunan. Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah secara khusus. Pada awalnya, kota Kufah disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Akan tetapi, kota Kufah kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Demikian penjelasan mengenai prestasi Khulafaur Rasyidin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.